Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama ekspedisi Beda Alam. Saya Alam Sori dan Rizal Semana. Iya. Akan menemani kalian pada malam hari ini, melanjutkan obrolan kita kemarin, Mas Rizal. Karena ada banyak hal yang ingin diceritakan katanya. Kemarin kita ngobrol sampai ke jenengan mandi bunga ya. Iya, kemarin. Dan setelah itu apa yang terjadi, Mas? Setelah mandi bunga, saya melakukan sebuah, bukan ritual ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi membuat apa namanya, seperti sesaji loh. Sesaji. Iya, sesaji, tetapi itu pun di hari-hari tertentu. Untuk apa itu? Sesaji untuk persembahan atau apa? Bukan persembahan. Intinya saya mensyukuri karena saya telah melakukan puasa dan telah melakukan mandi kembang. Intinya seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya sudah bisa berpuasa sampai belasan hari. Pada saat itu. Pada saat itu. Dan itu pun dikasih apa namanya, dikasih persyaratan semua itu harus bikin sesajen loh, bikin sesajen itu oleh guru saya. Setelah itu saya kan, setelah selesai semua, saya udah melakukan puasa, melakukan mandi kembang, sudah melakukan membuat sesaji. Setelah itu saya kan datang lagi ke rumah guru saya. Saya dikasih sesuatu. Yang cincin itu? Iya, saya dikasih sebuah cincin. Dan menurut guru saya pribadi sih, katanya untuk biar orang melihat kita itu segan gitu. Senang. Intinya seperti itu. Tapi betul apa yang guru jenengan bilang itu emang terbukti nggak? Kalau dirasa oleh pribadi saya, itu terbukti, Mas. Terbuktinya apa? Ini cerita saya ya. Dulu waktu saya belum nikah, dulu saya itu jarang katanya ngobrol sama perempuan, jarang berinteraksi dengan perempuan, itu saya jarang. Terus? Tapi setelah itu banyak perempuan-perempuan yang mengenal saya, ingin mengenal saya. Dan itu pun bukan hanya ke perempuan, bukan. Sahabat laki-laki saya yang tadinya jauh, dekat kembali. Orang lain yang biasanya cuek terhadap saya, jadi ramah. Tapi saya pribadi sih, mungkin itu karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan itu semua, mungkin karena tingkah laku saya. Saya hanya berpikir seperti itu. Terus respon jenengan setelah ada wanita yang mendekati, terus pria juga segan kan jenengan, respon dari jenengan gimana ke perempuan itu? Kalau respon untuk ke model ke perempuan ataupun teman saya, ya ini saya biasa saja. Tapi malah saya berpikirnya itu seperti saya malah ingin menggayuh ilmu spiritual lagi. Malah saya berpikir seperti itu. Kok bisa seperti ini? Emang kalau menurut mungkin menurut saya pribadi nggak masuk akal. Dikasih cincin kok tiba-tiba bisa seperti itu. Kan nggak masuk akal. Cincin kan benda mati, Mas.
Iya. Nah, dan mungkin karena cincin itu mengandung suatu energi mungkin kali, Kemungkinan besar ya. jadi orang lain melihat saya itu mungkin beda dari yang lain mungkin. Terus jenengan mencoba menggayu ilmu lain gitu. Pernah mas, Apa Mas? ilmu kekebalan. Oh, anti bacok gitu. Iya, itu pun terbukti nyata itu semua mas. Caranya gimana? Apa ada cara tersendiri? Untuk membuktikannya Enggak, sebelum kebal kan ada ritualnya gitu. ada mas, ada ritualnya. Apa yang dijalani apa? Saya itu waktu itu melakukan puasa selama 3 hari 3 malam, tetapi dalam hari-hari tertentu, hari-hari pilihan. Itu kalau menurut guru saya pribadi itu ya, itu rangkep dari puasa 41 hari 41 malam. Dirangkep jadi 3 hari gitu. Jadi 3 hari, tetapi di hari-hari tertentu. Saya melakukan semua itu, dan saya melakukan mungkin puasa pati geni. Apa balik ini itu? Pati geni itu puasa tidak makan, tidak minum, Terus selama 3 hari dan tidak nggak melihat sebuah cahaya loh di dalam gua gitu. di dalam gua. Dulu saya di dalam gua, nggak tersorot matahari, nggak melihat cahaya terang, nggak. Semua Jadi jauh dari keramaian gitu. Keramaian. Jadi nggak boleh dengar ataupun melihat orang gitu, nggak boleh. nggak boleh mas. Kalau kita ketahuan orang juga itu puasanya Gagal. gagal. Terus itu dilakuin sukses gitu. Alhamdulillah sukses. Masih bujang waktu itu. Waktu Udah masih bujang. Oh, belum menikah. Belum. Dan itu pun terbukti nyata. Berarti makan atau minum setelah 3 hari atau? Setelah melakukan puasa rangkep yang 41 hari, 41 malam, setelah itu saya melakukan puasa pati geni selama 3 hari 3 malam dan puasa ngadem. Kayak mutih gitu sama. Kalau ngadem nggak kayak putih mas, ngadem itu beda. Boleh makan apa aja tetapi nggak mengandung rasa. Contoh ubi-ubian boleh, itu yang namanya ngadem. Oh ya gitu. Iya seperti itu. Setelah ritual dilakukan, apa yang dilakukan setelah itu? Nyoba atau ke gurunya gitu? Kalau dicoba bukan sama guru saya, justru sama orang lain. Saya di mungkin suatu keilmuan pasti ada yang nyoba, pasti seperti itu. Terus? Saya yakin, dan saya pernah dicoba sama orang lain. Saya sampai pernah dulu namanya anak muda. Anak muda kan pergaulannya biasanya bebas. Dulu saya pergaulannya ya agak melenceng lah. Dulu saya sama teman saya, dan teman saya itu mungkin memiliki suatu orang yang gak senang lah, musuh kalau menurut Rival ya. iya. Terus? Dan itu di saat itu teman saya mungkin di saat hari apesnya ketemu des sama musuhnya, dan saya cuma membela di situ, cuma membela teman saya, tapi saya yang kena. Menurut penglihatan teman-teman saya yang lain, saya itu dipukul pakai bambu, terus iya, dan ada yang pakai samurai. Pakai samurai juga. Terus apa yang dilihat sama temennya Mas Ajal apa? Nanti pacok gitu. Iya. Terus? Tapi saya nggak kerasa mas, saya nggak kerasa apa-apa. Saat itu berarti cuma nolongin orang gitu? Bukan nolongin orang, saya mencoba untuk membela teman saya. Tapi mereka
mungkin berpikirnya itu saya komplotannya teman saya yang ikut nakal. Kalau nolongin. Padahal saya cuma nolongin. Terus Setelah itu saya malah ikut jadi sasaran. dan itu kebal ya. Ya menurut orang lain, karena saya pribadi nggak lihat mas, tapi menurut cerita orang lain yang lihat. Makanya mungkin untuk saat-saat ini gitu ya, saya percaya adanya ilmu kebal. Saya percaya mas. Kebalan. Iya, kekebalan, pengasihan, kewibawaan, karismatik. Saya percaya semua itu. Dan semua itu ada yang melakukannya dan ada yang menggayuhnya. Keilmuan itu pasti ada. Tergantung kegunaannya ya. Iya. Disalahgunakan apa enggak gitu. Iya, ada mas. Saya punya nih, pernah punya kenalan. Dia itu sekarang mungkin seorang preman lah. Dia kebal bacok mas, benar-benar kebal bacok. Terus? Dan karena dia merasa keilmuannya udah tinggi, dia menyalahgunakan ilmu itu. Jadi preman gitu ya, biar ditakuti orang itu, malak atau gimana? Intinya seperti itu. Gak tahu. Padahal saya udah pernah ngingetin, mas hati-hati mas, di atas langit masih ada lagi. Tapi nggak didengar. Nggak didengar. Premanisme gitu ya. Iya. Kekuasaan untuk suatu wilayah mungkin ya mas. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ilmu apapun, gimana kitanya. Kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, insya Allah nggak akan pernah ada suatu permasalahan. Berarti hitam putihnya ilmu tergantung diri kita mas. Kita gunainnya gimana gitu ya. Iya. Contohnya seperti ini mas. Menurut saya banyak yang menyalahgunakan agama, betul nggak? Iya. Banyak. Untuk apa? Ya banyak lah yang ceramah kayak gini. Ujung-ujungnya Cuma kedok. ada. Ya ada yang sebagian tapi nggak semua. Ya nggak semua. Ada yang sebagian emang menyalahgunakan jabatan ataupun dia sebagai apa gitu, sebagai kiai ataupun pemilik pondok ya. Yang berita yang beredar kan memang kemarin yang viral itu kan, punya pondok pesantren ataupun yayasan tapi bejat gitu. Maka dari itu kalau menurut saya pribadi, orang yang berilmu itu orang yang berakhlak. Belum tentu orang yang belum tentu orang yang berilmu itu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak pasti berilmu. Iya. Untuk ilmu kebal itu sendiri sama saja digunakan untuk apa ya, waktu itu? Saya nggak pernah mempergunakan suatu ilmu kekebalan itu, belum pernah. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang belum pernah. Misalkan saya mencoba pribadi nih ya, silakan saya bacok, saya kebal bacok. Belum pernah mas, demi Allah, demi Rasulullah, saya belum pernah seperti itu. Cuman ya karena apa sih, emang udah nggak kontak sama gurunya atau gimana? Udah lama saya nggak pernah kontak sama guru saya. Saya pun sekarang nggak terlalu mempercayai semua itu. Jadi saya percaya aja sama yang di atas. Itu masa lalu soalnya. Masa lalu. Udahlah ya. Terus apa ada cerita lain yang ingin dibagi ke penonton? Ada lagi nggak? Kalau cerita sih mungkin masih banyak, karena saya dulu pernah berkelana mas. Merantau? Bukan merantau, berkelana. Berkelana gimana? Seperti saya itu pernah mendaki gunung. Terus? Dan di suatu gunung itu saya nggak bawa apa-apa. Cuma bawa baju yang dipakai gitu. Iya. Itu ngapain berkelana untuk apa mas?
kalau saya untuk menenangkan diri. Oh ya, maksudnya menyatu dengan alam gitu. Ya itu bahasa Mas Alam loh. Kalau saya pribadi sih menenangkan diri saya, ingin mengenal lebih luas. Oh ya, ini waktunya juga udah cukup lagi nih Mas Rizal. Ya nggak apa-apa. Dibahas besok aja ya. Ya bisa. Ya, ini masih ada cerita dari Rizal Lesmana. Katanya dia setelah melakukan ini itu tadi, dia berkelana. Mas Rizal berkelana. Masih banyak cerita yang akan dibagi ke penonton. Tapi waktu kita sudah cukup untuk segmen kali ini. Kita akan lanjut lagi besok ya. Oh iya, kapan-kapan beliau diundang. Pasti beliau mempunyai cerita-cerita yang cukup menarik. Di dalam iya, di dalam perjalanan spiritualnya, di dalam perjalanan hidupnya, pasti memiliki sesuatu yang menarik. Misteri-misteri yang mungkin penasaran penonton Beda Alam ataupun menonton Suryo penasaran bagaimana sosok beliau bisa sampai sekarang. Boleh. Tapi kalau untuk kalian yang ingin support kita ya, ataupun pengen request siapa yang ingin datangkan, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kita ya mencoba untuk mengabulkan ya. Kita hanya berusaha, insya Allah. Soalnya masih ya, kemungkinan besar sih masih banyak opsi lain selain Ki Suryo Wijaya. Tapi untuk waktu dekat, kata Mas Rizal ini request dari Mas Rizal sendiri, Ki Suryo Wijaya. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Alam, saya Rizal Lesmana. mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sugih walasih tanpa batas.